Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Azkia Sujana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu saya mata kuliah hadis dan muamalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis tentang kehidupan sosial yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini menekankan bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung pada kemampuannya untuk mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam konteks ini, cinta yang dimaksud adalah cinta yang tulus dan menginginkan kebaikan bagi orang lain, termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Hadis ini mempunyai makna dan dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya hubungan sosial yang baik di antara sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang tidak hanya diukur dari ibadahnya kepada Allah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan dan berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Keimanan yang sempurna terkait dengan hubungan sosial dalam Islam. Keimanan bukan hanya tentang keyakinan dalam hati atau pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat dan puasa. Keimanan juga mencakup bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, terutama saudaranya seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa bagian dari iman yang sejati adalah memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sesama. Mencintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri, itu berarti menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin disakiti, maka kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa bagian dari mencintai saudara kita adalah dengan tidak menzalimi mereka dan selalu berusaha membuat mereka dalam kebaikan. Selanjutnya ada implementasi hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Nah, salah satu bentuk nyata dari mencintai saudara kita adalah dengan selalu mendoakan mereka dalam kebaikan. Jika kita ingin mendapatkan berkah dan pertolongan Allah, kita juga harus mengharapkan hal yang sama untuk orang lain. Yang kedua, ada menghindari iri dan dengki. Ingat ya, menghindari iri dan dengki. Salah satu penghalang terbesar dalam mencintai saudara kita adalah perasaan iri dan dengki. Islam itu mengajarkan bahwa seorang muslim seharusnya tidak iri terhadap saudaranya yang mendapatkan nikmat, tetapi sebaliknya kita berbahagia atas kebahagiaan mereka. Yang ketiga, ada membantu sesama muslim. Jika kita benar-benar mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan tanpa membantu mereka. Dalam Islam, membantu orang lain adalah salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada di akhirat.
Hadis riwayat Muslim. Ini berarti bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Dalam menerapkan hadis ini akan memiliki dampak, yaitu jika setiap muslim mengamalkan hadis ini dengan sungguh-sungguh, maka akan tercipta masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, tolong-menolong, dan jauh dari permusuhan. Tidak akan ada lagi kebencian, iri hati, atau ketidakadilan dalam masyarakat. Hubungan antar sesama muslim akan menjadi lebih harmonis karena setiap orang itu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana mereka menginginkannya untuk diri sendiri. Baik, kesimpulannya, hadis ini itu mengajarkan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tercermin dalam ibadah kepada Allah, tetapi juga dalam bagaimana kita memperlakukan saudara kita, mencintai saudara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.